Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan. Tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Pada dasarnya manusia tidak suka untuk menyiksa sesamanya. Permasalahan mengenai KDRT ini sebenarnya sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya saja jika dulu KDRT hanya dianggap sebagai persoalan privat yang dianggap sebagai aib keluarga saja. Namun sekarang telah menjadi perhatian publik. Di negara kita, negara Indonesia, sudah ada undang-undang yang dimana mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun hal ini nampaknya tidak begitu berpengaruh pada masyarakat. Sebab masih banyak persoalan KDRT ini yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib dengan berbagai alasan-alasan tertentu, seperti anggapan bahwa KDRT hanya sebagai permasalahan keluarga saja. Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah antara anggota keluarga. Hal ini bisa melibatkan fisik, emosional, seksual, atau psikologis. KDRT ini biasanya terjadi antara pasangan suami istri, tetapi juga bisa melibatkan orang tua terhadap anak atau sebaliknya. KDRT ini disebabkan oleh pikiran suami yang sudah dipengaruhi oleh wanita lain atau selingkuh, ekonomi keluarga yang tidak stabil, karakter suami yang bertindak kasar, tidak saling percaya antara suami dan istri. Ada beberapa jenis KDRT. Ada kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau menggunakan senjata. Yang kedua itu kekerasan emosional atau psikologis. Hal ini dapat mengancam, menghina, dan merendahkan martabat pasangan. Ketiga itu ada kekerasan seksual, di mana memaksa pasangan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Dan ada kekerasan ekonomi. Dampak dari KDRT ini dapat mengakibatkan depresi, kecemasan, cedera, penyakit, bahkan kematian, dan anak-anak yang menyaksikan KDRT dapat mengalami trauma dan masalah perilaku. Dari kasus KDRT yang selalu meningkat, maka diperlukan usaha dan upaya untuk menanggulanginya. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas terkait kasus KDRT yang ada di Cikarang pada tanggal 7 September 2023, di mana kasus tersebut seorang suami yang bernama Nando tega membunuh istrinya yang bernama Mega karena faktor ekonomi. Saya Florentina Sanu, di sini saya sebagai host dan ini 3 narasumber saya. Saya Alfredo Anton Satena sebagai narasumber pertama. Baik, saya Yeska Veronica Lepang sebagai narasumber kedua. Baik, saya Maria Irawati Hurek sebagai narasumber ketiga. Halo, selamat siang Kak Alvin. Halo, selamat siang. Kakak bisa menceritakan sedikit kasus KDRT yang ada di Cikarang? Oke, baik. Jadi kasus yang terjadi di Cikarang ini terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, di mana seorang suami yang bernama Nando Kusuma yang berusia 25 tahun melakukan penghilangan nyawa kepada sang istri yang bernama Mega Suryani Dewi. Dia berusia 24 tahun. Jadi kasus ini terjadi di Jalan Cikadokan, Kampung Cikadokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jadi sebelum terjadi kasus pembunuhan ini, sempat ada perkelahian antara Nando dan Mega, di mana perkelahian ini dilatar belakangi oleh masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka. Jadi perkelahian ini berlangsung sekitar jam 9 malam dan puncaknya pada sekitar pukul 10 malam. Nando mulai mendorong Mega ke dapur dan di sana Nando mulai mengambil pisau dan tanpa ampun menyayat leher Mega berkali-kali, bahkan hingga pisau itu patah. Dan jadi setelah melakukan perbuatan keji itu, sang pelaku atau Nando kemudian membawa mayat sang istri ke kamar mandi untuk dibersihkan. Dan setelah itu dia membawanya ke kamar untuk dibaringkan di atas kasur. Lalu pelaku atau Nando kemudian mencuci pakaian yang berlumuran darah dan lantai-lantai untuk menghilangkan jejak.
Jadi bagaimana dengan keluarga korban mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal karena mendapatkan KDRT dari suaminya? Apa yang mereka lakukan kepada pelaku tersebut? Setelah mengetahui kematian anaknya akibat kekerasan, keluarga korban mengalami trauma yang berat dan emosional yang mendalam. Ibu korban ini sangat syok melihat kondisi putrinya ditemukan tewas dengan cara tragis. Keluarganya merasakan kesedihan yang mendalam dan kemarahan, merasa tidak dapat menerima kenyataannya. Ibu korban juga mengungkapkan bahwa Mega atau korban ini pernah melaporkan KDRT yang dialaminya, tetapi laporan tersebut tidak dilanjutkan. Keluarga berharap keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum berat atas tindakan kejamnya. Lalu bagaimana dengan proses hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dilakukan Nando terhadap Mega? Ya, jadi proses hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dilakukan Nando terhadap istrinya Mega ini tuh di mana polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut lebih lanjut. Nah, hasil investigasi ini menunjukkan bahwa KDRT yang dilakukan Nando memenuhi kriteria kejahatan serius dan akan dijadikan pasal berlapis untuk mempererat hukumannya. Nah, di mana pelaku ini yaitu Nando ini akan mengenakan ancaman hukuman, di mana Nando ini dijerat dengan pasal 339 dan pasal 338 KUHP serta pasal 44 ayat 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup. Nah, kasus KDRT kini menjadi bagian dari dakwaan untuk mempererat hukuman dari Nando ini. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan dari teman-teman narasumber saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semoga kasus KDRT yang terjadi tidak terulang lagi. Dan kalau misalkan ada masalah lagi dalam rumah tangga, kalau bisa komunikasi dengan baik saja. Jangan menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan.